proyeknya? Boleh Mas Riri juga diceritakan? Oke, baik, sebelumnya terima kasih banyak buat teman-teman media. Maaf harus naik lantai 4 dan gak punya elevator. Sedikit olahraga di siang, habis makan siang, jadi lumayan ya. Jadi memang walaupun kita belum pernah sebelumnya mengumumkan slate sekaligus seperti ini, kita tuh sebenarnya memang terus-menerus melakukan pencarian atau development dari film-film yang ingin kita produksi. Cuma memang biasanya itu saya dan Riri punya kecenderungan kalau udah produksi satu tuh memang seluruh energi itu masuk ke dalam satu film itu, dan biasanya kalau udah selesai terus oh iya kita yang mana ya yang berikutnya, dan itu agak panjang biasanya, sehingga kecenderungannya kita memang satu-satu gitu. Tetapi ide itu sebenarnya sudah menumpuk cukup banyak gitu di dalam proses bekerja kita sehari-harinya. Cuma biasanya kita memilih. Nah, kemarin ini memang setelah petualangan Sherina 2, seperti biasa selesai film itu dirilis, saya travel, Riri travel gitu kan, terus yang kayak oke, berikutnya apa nih gitu. Akhirnya ya saya bilang sama Riri, sebelum kita melakukan travel itu selanjutnya, seharusnya kita menyiapkan dan melihat ulang apa saja sih yang pernah kita lakukan sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin nanti Riri juga bisa tambahkan. Yang kedua, saya dan Riri sebenarnya cukup resah gitu dan merasa bahwa genre yang ada di industri film kita ini mulai condong ke satu sisi gitu. Dan satu sisi tersebut adalah satu sisi yang saya dan Riri tidak akan pernah bisa membuatnya gitu. Dan tentunya yang dilahirkan banyak yang bagus, tapi juga banyak yang kecenderungannya menurut saya membuat penonton takutnya menjadi kecewa lalu tidak mau lagi melihat film Indonesia gitu. Dan kami pun punya disiplin yang sama dan merasa sebagai kreator kita itu tidak boleh berhenti mencari bentuk, mencari kemungkinan baru. Memang riskan, tetapi kalau dari disiplin ilmu kami itu adalah satu keharusan gitu. Makanya kita disebutkan kreator. You're supposed to create, tidak mengikuti gitu. Dan ternyata keresahan ini tidak hanya ada pada kami di Miles. Kebanyakan keresahan ini lahir justru dari teman-teman lain juga yang independen seperti kami gitu ya. Gimana lah Mbak, kita kan kecil, kita kan bikin satu-satu, kita kan mampunya semacam itu gitu, tidak bisa membuat film yang sekaligus banyak. Jadi mengingat kemarin kita baru saja merayakan Kulisak yang ke-25 tahun, kita merasa gila ya, dulu kita semangat kebersamaan itu luar biasa sekali gitu. I think we should do it again gitu. Dan akhirnya kita berpikir gitu, kenapa kita tidak melakukan kolaborasi. I think public needs to know bahwa kita tuh tidak terpencar-pencar kok gitu. Dan kita masih ingin belajar. Setua-tuanya kami, Ci. Udah tua belum ya? Kami tuh ingin terus belajar gitu. Jadi ya udah akhirnya, dan yang satunya lagi adalah regenerasi gitu. Kami merasa bahwa produser terutama itu is lacking di industri ini, yang punya semangat atau sebenarnya ingin tapi kesempatannya untuk belajar tidak banyak. Kalau sutradara banyak sekali gitu, tapi kalau produser itu sulit. Tapi di saat yang sama kita punya produser-produser yang juga sangat prominent yang independen gitu. Mungkin itu dari saya tadi, mungkin Riri bisa nambahin. Intinya kalau menjadi pembuat film yang juga pecinta film, kita akan selalu gelisah dengan apalagi yang kita mau eksplor, apalagi ide-ide yang bisa dilakukan. Dan kalau selama ini ada sering waktu yang sebenarnya saya sebagai sutradara dan juga di sini banyak terlibat dalam proses perumusan cerita, pengembangan cerita, itu kadang-kadang cukup aja gitu ya kita berdua gitu. Tetapi
mulai juga kerasa bahwa passion kita terhadap film itu juga berkembang, karena ya industri ini berkembang juga terus, seni film juga berkembang ya. Kalau kita lihat sekarang kan outlet menonton film juga makin banyak ya, bukan seperti 10 tahun yang lalu gitu, dan akses kepada berbagai jenis sinema itu juga makin terbuka sekarang. Kenapa harus langsung 5 gitu? Karena memang banyak passion project kami atau passionate idea kami yang tidak mungkin hanya dikerjakan berdua. Dan Miles itu bekerja dengan banyak sekali teman-teman muda ya. Sebenarnya kita senang sekali kayak di sini itu sejak tahun 2000, sejak pertama kali saya mulai menjadi sutradara di usia yang lumayan muda waktu itu saya sudah bekerja dengan banyak teman-teman yang jauh lebih muda dari saya, dan mereka menjadi bagian dari sebuah sistem kerja yang kami tuh saling bergantung gitu, bukan cuma kayak bos dengan bawahan, tapi diskusinya terbuka dan ternyata itu berlangsung sampai sekarang. Tetapi Indonesia seperti yang Mira bilang selalu butuh fresh new talent gitu, dan kayaknya udah waktunya juga kita mulai melihat kemungkinan baru gitu ya. Sekarang gitu, dengan ngobrol dengan teman-teman ini, misalnya dengan Murti dan Prangan Raka itu, dan tentu saja dengan banyak yang nanti kita akan bicarakan kemudian, itu contributing banyak ide kepada kami. Kita bisa banyak belajar gitu dari cara-cara dan pemikiran mereka gitu dalam membuat film. Oke, terima kasih Mbak Mira, Mas Riri. Mungkin teman-teman karena kita bisa lihat judulnya cukup banyak, jadi kami akan membagi obrolan kita jadi ada 3 bagian, dan rekan-rekan media kita akan kasih kesempatan bertanya di setiap bagiannya. Mungkin kita akan ngobrol yang pertama dulu mengenai proyek Hilang di Rembang, sebuah proyek film dari Miles Films bersama para produser muda. Mungkin ini Mbak Mira, Mas Riri boleh kembali menceritakan lagi nih tentang proyek Hilang di Rembang dulu. Jadi ini memang kalau dilihat memang kenapa dibagi 3, sebenarnya Hilang di Rembang ini adalah mungkin paling berbeda, datang dari Miles tapi ada regenerasi di sini gitu. Mungkin nanti yang kedua adalah kerjasama ya, karena Needle in the Haystack, Cups dan Bunga Malam itu adalah satu kelompok di mana kita bekerja sama dengan rumah produksi lain, yaitu Karuna dan Forka, dan Rangga dan Cinta itu juga Miles tapi dari kami berdua, dan ada Nico. Kalau Hilang di Rembang ini kayak tadi saya bilang, sebenarnya ada banyak ide-ide yang sudah kita develop cukup lama. Mungkin secara singkat aja, Hilang di Rembang, Cups dan Rangga Cinta ini sebenarnya bukan baru idenya gitu. Ini sebenarnya sudah beberapa waktu kami godok. Yang baru banget tuh mungkin Needle in a Haystack, tapi itu pun hasil dari sebuah ide lama gitu ya. Dan yang Grass terakhir adalah Bunga Malam. Hilang di Rembang ini sudah kita develop sejak di ujung masa pandemi sebenarnya gitu. Akhir 2021. Jadi sebenarnya cukup lama. Ini adalah hasil gabut gitu kan ya, dari pandemi. Udah kita godok cerita. Tapi memang sepanjang perjalanan selalu ketika ada ide lain muncul, ini disimpan gitu, terus kita masuk lagi ke ide yang lain. Sampai akhirnya kemarin kita memutuskan ini ide yang menurut kami membutuhkan darah muda gitu. Tetap Miles sekali sebenarnya. Kalau kita ngomong Miles sekali mungkin nanti kita bisa bahas lebih jauh lah ya. Miles itu punya apa sih, kayak hal-hal yang selalu ingin kita bawa di dalam film-film kita gitu. Nah, ada 2 anak muda yang sangat eager untuk menjadi produser gitu. Dan produser itu selalu gini, belajarnya di mana ya, caranya gimana ya gitu. Kalau kita ngomong producing, kebanyakan orang cuma mikir, oh iya cuma mikirin duit aja gitu. But that's not producing kalau dalam kamus kami gitu. Producing itu benar-benar sesuatu yang membutuhkan involvement, mulai dari urusan budgeting tapi juga creative management, sampai bahkan memahami marketing, distribution dan promotion gitu.
Ada banyak produser-produser muda yang juga sebenarnya memulai bersama kami gitu ya. Kadang jalurnya tidak dimulai sebagai produser tapi akhirnya menjadi produser. Contohnya misalnya kayak Mandy Matahimin yang sekarang ada di Tanakir Films, Dede Meiske Torisha yang sekarang ada di Palari Film, Edi juga ada di Palari. Itu memulai juga bersama dulu bersama kita dan memahami bahwa producing itu is something important. Nah ini ada 2 anak muda gitu yang memang ingin udah dari awal udah bilang maunya jadi produser, karena kebanyakan anak muda kan mau jadi sutradara gitu. Kalau toh mereka ada di ruang film ya, they really want to be a director atau mungkin director of photography atau aktor gitu. Murti itu sebenarnya sudah bekerja bersama Miles sebagai asisten produser awalnya. Itu selama 7 tahun tuh dia menjadi asisten produser, kemudian menjadi junior produser, dan terakhir sebelum dia meninggalkan Miles dia adalah co-producer untuk serial Hubungi Agen Gue yang kami kerjakan bersama Mas Teddy Suryatmaja gitu. Dia sudah mulai belajar dan membuka PH-nya sendiri, tetapi memang masih lebih aktif di TVC, iklan dan lain sebagainya. Saya merasa dia sangat berbakat dan dia tahu project ini, bahkan karena ini kan dari tahun 2021 dan dia masih ada di sini, dia ikut di dalamnya gitu. Raka ini unik. Raka itu sebenarnya memulai masih ada di sini, masih ada di Miles. Raka itu sebenarnya memulai sebagai asisten director di sini gitu, asisten sutradara, tapi managerial dan ide-idenya sebagai produser itu sudah terlihat. Dan di penghujung tahun lalu ya Ria, dia bilang bahwa saya maunya producing bukan directing gitu. Jadi akhirnya dia melekat ke saya dan saya pikir ini juga momen yang bisa kemudian mereka berdua memberikan yang terbaik untuk Hilang di Rembang. Waktu itu belum ada director attach gitu, tapi ini akan dimulai dulu dengan producing, dan sempat kita bawa ke rumah penulisan Kata Tinut bersama mereka. Kita mencoba menggodok lebih jauh dan akhirnya sekarang mulai fokus yang akan menulis juga seorang penulis baru di rumah Kata Tinut dan akan menulis untuk pertama kalinya gitu. Dan mungkin Dari bisa menjelaskan lebih jauh apa sih isi Hilang di Rembang ini gitu ya, dan kenapa kita ingin anak-anak muda ini yang mengerjakan. Ya, secara bentuk film tentu saja Hilang di Rembang buat Miles ini istimewa. Sebuah, tetap kalau Mira katakan atau biasa dikatakan apa sih Miles, salah satunya yang menjadi karakteristik, kita selalu bicara tentang subjek muda, subjek anak-anak muda dan perasaan-perasaan yang melingkupinya. Tapi film ini ada warna misteri thriller gitu yang mudah-mudahan akan memberi warna baru karena tokohnya tetap menggambarkan dunia yang sebenarnya berada di dunia yang dekat dengan kita, dunia keluarga, hubungan orang tua dan anak gitu. Tapi disetting di sebuah tempat yang mungkin bisa memancing aura agak sedikit misterius gitu. Tentu saja 2 produser ini akan bekerja dengan penulis untuk menemukan sebuah formula cerita yang mestinya baru dan dekat dengan generasi penonton sekarang juga gitu. Tetap ada Mira, tetap ada saya, tapi mungkin agak di belakang gitu. Biasanya kan yang terlibat intens dalam proses pengembangan cerita kami. Nah di sini kita tentunya mengharapkan ada warna baru karena betul-betul yang memegang adalah mereka yang datang dari generasi yang lebih muda dan mungkin punya visi yang awalnya akan berbeda sekali dengan kami. Sementara itu sih nanti kita pasti akan punya lebih banyak cerita pada waktunya nanti. Oke, terima kasih Mbak Mira, Mas Riri. Sekarang kalau gitu kita buka sesi tanya jawab untuk proyek Hilang di Rembang. Ada yang mau bertanya teman-teman? Silakan. Halo Mbak Mira, Mas Riri, Astri dari Media Indonesia. Tadi kalau disebutkan belum ada sutradaranya ya. Mungkin apakah karena tadi Mas Riri dan Mbak Mira dan Mas Riri itu di belakang katakannya, dan ini menjadi yang berbeda, apakah nanti sutradaranya juga anak muda atau seperti apa? Terima kasih.
kami akan menyerahkan kepada Murti dan Raka untuk mendiskusikan dan mungkin memberikan ide-ide siapa. Sempat sebenarnya memang awalnya kita berpikir siapa yang bisa menyutradarai. Memang dari awal kita maunya pengen punya sutradara debutan gitu. Tadinya tuh mikirnya emang gitu, kita cari yuk sutradara muda baru dan kita produce gitu. Tapi di titik ini setelah bergulir kita berpikir kita balik aja justru harusnya ada produser muda. Produser muda ini terserah mau ngambil yang senior kalau emang mereka merasa gue berani mau ngajak siapa Timo gitu ya nggak ayo dong gitu. Tapi atau kalau mereka juga merasa bahwa Mbak ada nih anak yang berbakat, yang mungkin Mbak Mira sama Mas Ray belum pernah dengar, but we think we can work with this person gitu, itu pun kami open. Jadi siapapun itu tentunya lebih penting bisa bekerja sama dengan para produser ini, dan juga bisa menyukai ide besar dari Hilang di Rembang ini, dan nantinya tentu ikut turut memberikan kontribusinya terhadap skenario dan development ceritanya. Pokoknya segitu yang muda-muda itu sutradaranya. Oke, ada lagi teman-teman tentang Hilang di Rembang, masih ada yang mau bertanya? Oke, nanti kalau gitu kita lanjut yang kedua dulu ya, Mbak. Baik, selanjutnya kita akan ngobrol tentang kerjasama dengan 2 rumah produksi tadi. Ada Karuna Pictures untuk Needle in a Hashtag dan Forka Films untuk 2 judul sekaligus. Ada Cups dan Bunga Balang. Mungkin boleh diceritakan, Mbak. Oke. Jadi dengan Teddy Surya Atmaja ini ngobrolnya juga dari kapan ya Ria? Dari siap-siap Dari sebelum pandemi bahkan. Itu Teddy sudah, kami itu teman dekat sekali sama Teddy dan sesama Bintaroers, Tangerang Selatan Pride, yang tiap kali itu pokoknya ketemu ngobrol, dan Teddy tuh sering banget, gila gue kapan kerja sama lo gitu, itu udah sering banget gitu. Lalu kita pun kemudian mendevelop sebuah cerita bersama yang sudah berproses hampir 2-3 tahun. Lalu itu kemudian tertunda karena kita kemudian mendapatkan ide untuk mengerjakan Hubungi Agen Gue ini, Call My Agent gitu. Yang kita pikir wah ini nih kita kayaknya bisa nih kita gitu. Dan kerjasama itu ternyata sangat-sangat manis, sangat-sangat nyambungnya enak sekali. Saya dan Riri menjadi showrunner, Teddy menjadi sutradara, dan semuanya berjalan sangat lancar. Visi kita juga nyambung. Lalu kita kembali lagi sebenarnya waktu itu untuk mencoba melihat kembali, oke, let's go back to the idea of feature film ini gitu. Tapi ide yang sudah kita kembangkan ini mungkin karena kelamaan ditinggal kayak ada yang perlu di refresh gitu. Jadi kita sebenarnya beberapa kali mencoba merefresh, tapi kita merasa masih ada yang missing gitu. Paralel, kawan kita Tamnoto Susanto yang adalah sebenarnya believe it or not, yaitu adalah publicist pertama di Indonesia untuk film Petualangan Sherina. Jadi waktu film Petualangan Sherina yang pertama itu dulu belum ada kenal apa itu publicist kan gitu. Tapi saya karena background saya advertising dan lain sebagainya, saya bilang a film needs a publicist gitu. Jadi saya beli buku waktu itu di Amazon tentang publicist gitu. Saya baca semuanya. Abis itu saya ngobrol sama Riri, siapa ya Riri? Ini ada publicist, nggak mungkin. Film Indonesia kalau mau maju harus ada yang namanya marketing strategy, publicity dan lain sebagainya. Riri bilang, ada nih gue punya temen, gitu. Tam namanya, wartawan Jakarta Post, bener gak sih? Apa dia kontributor, penulis, gitu. Coba kita baca gitu review-reviewnya. Oke nih mestinya nih gitu. So ngobrol. Terus dia tanya, kita tawarin, Tam mau nggak jadi publicist? Apaan tuh? Gitu. Bukunya tebalnya segini, baca deh, besok kita ketemu lagi. Gitu. Dan akhirnya itulah dimulai bahwa ternyata nomor satu tentunya you have to be able to write kan, gitu. Jadi Tam meng-embrace ini dan ternyata dia memang sangat mencintai film karena dia reviewer juga di Jakarta Post. Gitu.
dan dia tahu semua tentang film, dia tahu skenario gitu. Tapi memang waktu berlalu dia sempat malah acting, malah menulis film pendek pernah gitu, tapi terus dia akhirnya sempat menghilang karena dia menjadi guru ya gitu, dia bekerja sebagai guru drama gitu. Sampai kemarin tiba-tiba dia datang dan berjumpa lagi dengan kami dan bilang bahwa I want to go back to filmmaking. Terus kita bilang punya ide gitu, kita punya ide nih sebenarnya, ada ide besar lah gitu, bisa nggak dikemas gitu. Mungkin karena dia kenal sekali Miles seperti apa, dia come up dengan cerita yang kita tuh langsung oh my god gitu. Pas baca tuh kita yang ini nih yang kita cari gitu. Jadi kita langsung, dia baca sendiri, gue baca sendiri, ini baru sinopsis gitu ya. Terus dia gini, Mir, udah baca? Udah. Gokil juga ya gitu. Terus yang akhirnya saya mikir, oke, let's go back to Teddy gitu. Kita mikir, coba Teddy gitu. Terus kirim ke Teddy dan Teddy bilang, sama, oh my god gitu. Mau gak Ted? Yang itu gak jadi tapi yang ini gitu. Dan Teddy mau banget gitu. Tapi terus saya bilang, tapi Ted, I really want to have a collaboration kali ini, gak cuma Teddy Suryaatmaja. Gue tahu lo punya PH, let's work together gitu. Dengan concern tadi berkolaborasi, let's do a collaboration gitu. Jadi akhirnya terjadilah kolaborasi ini. Kita sebenarnya belum membagi lo ngapain gua ngapain, pada produsernya ada 4, tapi ya udah yuk kita keroyokan, let's make this happen gitu. Itu background dari Millennium Haystack. Dan untuk yang kerja sama dengan Mas Riri mau tambahin dulu. Dengan ini. Rasanya sih udah cukup kalau tentang Millennium Haystack. Nah ini kalau tentang Forka, yang paling utama adalah kami juga mengenal Dini dan Iva sudah lama sekali gitu ya. Kita teman bapaknya maksudnya. Enggak dong, kita pernah kerja sama Iva. Oh iya salah. Ya pernah bikin Pendekar Tongkat Emas tahun 2013, 2014 itu satu proses yang sangat penting dan menarik buat Miles ya. Project yang panjang, sebuah film epic gitu. Kalau mudah-mudahan beberapa teman-teman di sini sempat nonton. Tetapi di luar itu sebenarnya sekali lagi ini tentang film gitu. Kami sama Dini dan Iva itu adalah penggemar film. Juga, oh my God. Yes, dan Iva adalah penyelenggara Yogyakarta Asian Film Festival. Jadi hampir setiap tahun saya dan Mira selalu ke sana nonton film-film bagus dan ngobrol di Jogja gitu. Jadi memang kayak mencari peluang untuk perjodohan gitu. Satu titik sebenarnya menarik banget sih, ini obrolan yang agak banyak dibicarakan desas-desus beberapa 2-3 tahun terakhir ini bahwa Mira Lesmana ingin mundur dari dunia film. Nggak tahu dari mana itu beritanya. Terus tahu dan kemudian Kamila Andini yang datang dan mengatakan ke Mira bahwa Mbak Mira, saya tuh punya mimpi ingin diproduseri oleh Mbak Mira gitu. Apapun yang saya tuh masih ada kayak gantungan ternyata di dalam perasaannya bahwa dia ingin sekali bekerja dengan Mira gitu, sebagai dalam hubungan sebagai sutradara dan produser gitu. Nah, mungkin karena dia dengar bahwa Mira mau mundur jadi dia pengen gitu. Tapi ternyata konsep mundur itu adalah konsep yang mungkin nanti Mira bisa ceritain apa sih yang dimaksud dengan mundur itu. Tapi yang terjadi kemudian justru ada excitement untuk membicarakan konsep-konsep film yang baru gitu. Dan mereka ternyata punya banyak kesamaan ya, apa yang diminati tapi belum pernah terrealisir di dalam impian sebagai pembuat film gitu. Kita tuh selalu kayak punya kayak sisi-sisi lain di diri kita yang belum terlalu sempat dieksplor sebagai pembuat film, dan itu ternyata Dini dan Mira punya pemikiran yang sama. Dan kayaknya tidak terlalu lama kemudian muncul judul Bunga Malam atau konsep untuk Bunga Malam itu. Nah, pada saat yang sama sebenarnya nggak tahu ini kayak nakal-nakalannya ibu-ibu ini aja gitu, bahwa kalau seumpama
Mira sama Dini bekerja dalam hubungan produser director, sebenarnya Iva adalah produsernya Kamila Andini selama ini di Forka gitu, dan mereka mikir kenapa nggak ditukar aja gitu. Ya saya sih seneng banget, saya senang, maksudnya menurut saya Iva punya track record yang sangat baik ya, hampir semua film yang dia produksi itu punya banyak sekali memenangkan penghargaan. Dia sepertinya punya tangan yang cukup dingin gitu ya, dan mungkin juga strategi-strategi yang khusus untuk memproduksi jenis-jenis film tertentu. Cups ini adalah sebuah ide yang saya sudah pegang lama sekali. Jadi saya punya konsep tentang film yang kurang lebih bicara tentang social realism di kota-kota kecil di Indonesia gitu. Kota-kota yang dieksploitasi alamnya oleh kayak oligarki antara penguasa kabupaten, ulama-ulama yang berpengaruh atau tokoh-tokoh agama yang berpengaruh, dan juga ya sistem yang membuat korupsi atau sistem mafia itu bisa terjadi gitu. Dan tetap dengan tokoh-tokoh yang saya selalu bayangkan di dalam film, yaitu tokoh anak atau tokoh remaja. Jadi ide Cups ini adalah ide yang sebenarnya udah lama tersimpan. Kalau nggak salah tahun 2005 ya pertama kali ditulis sebenarnya. Tahun 2005 pertama kali ditulis, tapi kemudian dengan pandemi keluar lagi deh. Ketika pandemi keluar lagi, kami sempat propose untuk ikut di Hong Kong Asia Film Forum, waktu itu dipresentasikan ya. Jadi kami menyusun proposalnya, diikutkan ke market dan memenangkan penghargaan salah satu film terbaik yang project terbaik yang kemudian mendapatkan award untuk post production. Tapi ya waktu bergulir berganti dengan berbagai macam situasi yang kami harus sesuaikan. Saya kemudian bikin Paranoia, kemudian Petualangan Sherina 2, dan ketika Iva bilang yuk apa yang kita bisa kerjakan bersama, saya mengajukan Cups kalau dia tertarik, dan ternyata dia sangat tertarik dengan ide ini untuk menjadi partnership bukan hanya Iva dan Riri, tapi Miles dan Forka gitu. Jadi menarik ya. Mudah-mudahan, walaupun enak juga karena tinggalnya dekat di Bintaro, kantornya juga mereka juga sering kesini gitu. Bintaro Wood. Iva itu sering main capsa kesini, main road kesini gitu. Jadi satu kemungkinan untuk menemukan sesuatu yang kita bisa jadi karya yang mudah-mudahan asik gitu jadinya. Oke. Dan Mbak Mira dengan Bunga Malam dan Mbak Kamila Andininya bagaimana? Terjadinya benar-benar akhir tahun lalu di Jogja. Sambil kopi ya Teman-teman nggak ada ini nih minum. Aku aja belum datang. Oh ada. Di Jogja Nepek Asian Film Festival di Jav. Itu kan selalu kita ketemu terus Dini tiba-tiba Mbak ngopi yuk gitu. Biasanya kan bareng-bareng kan sama banyak orang. Oh iya siapa lagi? Nggak, berdua aja gitu. Ini udah mau curhat apa nih dia gitu. Saya pikir dia mau curhat ada apa gitu. Terus udah ngobrol ngopi di sebuah warung bakmi gitu, ketawa-ketawa awalnya gitu. Terus udah saya pikir udah selesai mau nonton film berikutnya gitu. Jadi saya bilang, Din udah mau balik ke festival, Mbak poinnya belum saya bicarakan ini. Dan dia intinya melamar, dia bilang Mbak Mira tidak boleh pensiun sebelum produksi buat saya gitu. Dia intinya bilang itu adalah mimpi gitu, dan saya terus terang shock gitu karena saya ini penggemar, saya benar-benar truly ini bukan cuma sekedar kayak saya fansnya film-filmnya Kamila Andini ya. I'm really menurut saya semua karyanya dia itu benar-benar menyentuh buat saya gitu, terutama waktu nonton Skala itu buat saya kayak wow, mind blowing banget gitu. Dan tentunya terus melihat perjalanan karir dia gitu. Buat saya ini kan kayak ya Kamila ini sudah established bersama ini. Jadi buat dia datang dan meminta saya produce, intinya saya bilang sama dia gitu, ya pasti lah ini kenapa bagaimana mungkin gitu. Dan sebenarnya kata pensiun ini sebenarnya dimain-mainin kok sama orang-orang. Sebenarnya yes, saya sebenarnya punya rencana untuk lebih banyak bergerak di kreatif saja gitu. Maksudnya
bukan pensiun tapi step back pelan-pelan dari yang sifatnya heavy producing gitu, karena memang biasanya kan kalau independent producer itu memang dari ujung sampai ujung ya gitu, kerjanya benar-benar dari mulai nyari duitnya, kreatifnya, pre-pro-nya, terus sampai promosinya gitu. Jadi saya berpikir karena saya juga menulis gitu, saya mungkin sudah ingin melihat regenerasi produser, mungkin saya bisa mendampingi dan pelan-pelan, tapi tentu tidak buru-buru. Bisa tinggal di Bali ya nggak ya? Tapi mungkin gitu karena saya sekarang ada tempat di Bali, semua orang mulai curiga ini kayaknya mau gawat nih gitu. Intinya itu dan saya bilang Din, oke Din, whatever you want, I trust you, mau cerita apapun saya produce gitu. Terus Dini bilang, oh enggak gitu mbak, enggak gitu. Kita harus cari sesuatu yang kita sama-sama suka gitu. Pelan-pelan aja mbak, nggak buru-buru, aku ngerti. Nggak apa-apa, ini pelan-pelan aja gitu kan. Tapi apa yang Mbak Mira suka, apa yang aku suka, kita develop sama-sama. It has to be bersama gitu, bukan cuma sekedar ceritaku atau cerita Mbak Mira. Oh ya udah nanti kita berarti oke lah kita nggak ketemu lagi. Tapi malam itu di ujung saya bilang gitu, sebenarnya ya Din, aku tuh punya guilty pleasure. Malu sih nih mau cerita, tapi Mas Riri sudah tahu, tapi dia paling ngetawain gitu kan. Apa, saya tuh kalau sebelum tidur Din pasti nonton true crime. I love crime story, I love murder story, itu gue suka banget. Terus Din itu cuma ngomong gini, Mbak sama Iva nggak suka. Jadi kita kayak yang di malam itu juga tiba-tiba kita sudah menentukan ya, we want to do crime story gitu, crime romance. Dan yang tadinya katanya mau entar aja, tiba-tiba bergulirnya itu lumayan cepat. Dan di antara pertemuan-pertemuan kreatif membicarakan kemungkinan itulah, lucu kali ya kalau Mas Ivan memproduksi Riri. Iya ya gitu. Dan akhirnya cerita Cups-nya Riri ini is very unique karena kalau lihat film-filmnya Miles kebanyakan it's a feminine story. Maksudnya point of view-nya adalah perempuan. Enggak masih Riri, tapi point of view-nya kebanyakan perempuan karena Riri ini juga feminis gitu intinya gitu. Tapi this story boys seperti Gi, seperti ya it's a masculine, maksudnya ini tentang remaja laki-laki gitu. Dan saya berpikir dan bicara Maria ini mau kalau punya point of view Iva mungkin jadi ada dua cowok, maybe it will be interesting gitu. Pertemuan pertama aja Iva udah langsung memberikan banyak sekali ininya dia gitu ya, yang langsung wah asik gitu. Intinya gitu sih, pertukaran pelajar dulu. Pelajar gitu. Oke. Pelajarnya itu aja. Kalau sebenarnya udah pernah kerja sama Mbak Dini ya Mbak waktu kecil. Oh my god. Jadi kalau Dini cerita itu saya tuh pertama kali kerja, sebenarnya saya pertama kali kerja itu nggak banyak yang tahu, saya itu menjadi produsernya Garin Nugroho untuk sebuah iklan layanan masyarakat. Saya masih semester 4. Mas Garin adalah senior saya, tapi dengan nekatnya saya menawarkan dia sebuah pekerjaan sebagai produser gitu. Itu sebenarnya layanan masyarakat untuk kebersihan kota Jakarta. Kita susun konsepnya, ada satu shot yang kita kepengen ada anak kecil mengambil sampah lalu membuat tong sampah. Dan bintang itu adalah Kamila Andini, umurnya 1,5 tahun. Jadi ya gitulah, luar biasa banget kalau sekarang kemudian bisa kerjasama gitu ya. Oke. Silakan teman-teman boleh bertanya. Oke, ada. Halo, selamat siang Mbak Mira dan Mas Rini. Saya Aleta dari Kumparan. Ingin bertanya untuk yang Little Indah Hashtag itu bagaimana sih proses pembagian proses kreatif dengan kamera picture sendiri? Terima kasih. Langsung ya? Ya langsung nggak apa-apa Mbak. Kalau di titik sekarang ini justru kayak tadi saya bilang tadinya kan tidak terpikir Miles bersama Karuna. Teddy itu selalu berpikir gue mau ada di sini buat di hire oleh Miles Films gitu. Cuma again saya bilang gitu Ted, kayaknya ini adalah time untuk kita selalu berkolaborasi menguatkan
satu sama lain, tidak hanya sebagai director for hire atau producer for hire, tapi menyatukan sinergi gitu. Tentunya Teddy bilang gitu, baginya gimana ya Mir, karena obviously lo lebih punya pengalaman gitu. Tapi kalau buat kami itu kan justru pengalaman tanda kutip ini kita tidak bersentuhan dengan pengalaman baru yang orang punya gitu. They may have new approach, cara-cara yang juga mungkin tidak dilakukan oleh Miles. Buat saya itu menarik untuk kita coba approach. Jadi di titik ini sebenarnya baru akan ketemu besok ya Mbak Rima, untuk membicarakan betul-betul dari sisi production ya. Kalau directingnya tentunya seperti biasa Pam, Teddy, itu dan udah pasti juga saya itu akan berada high in atau strongly in the development side, artinya mendevelop cerita, menggodok skenario bersama. Itu saya biasanya memang selalu involved gitu. Sementara Eric, Musa dan Mas Toto itu maunya baru besok kita akan bicarakan bagaimana kita membagi proses kerja ini supaya kita bisa benar-benar bersinergi dan berkolaborasi. Kalau secara status in development ya memang masih saya, Teddy dan Mas Tam atau Susanto yang akan memproduksi ini. Nanti tinggal kita berbagi tuh mungkin budgeting, capital, production, nanti kita akan sama-sama mencoba membelah ini semua dan kita keroyok bersama gitu pembuatannya. Oke, silakan Mas yang satu lagi. Halo Mbak Mira, saya Adi dari Kompas.com. Saya mau tanya Mbak, untuk yang Bunga Malam sama Cubs ini kan kita tahu ya, Dini sama Eva juga ada proyek yang Four Seasons in Java. Ya. Itu penggarapannya bakal paralel dengan yang itu atau ini lebih utamakan lebih dulu? Terima kasih. Ya. Jadi gue kalau intinya memang kita tahu banget bahwa sudah ada beberapa project gitu ya yang harus, sebenarnya nggak cuma Four Seasons in Java, Forka punya beberapa project yang lain gitu, dan Miles pun punya beberapa project yang lain gitu. Tetapi makanya rentan waktu itu kita tuliskan sebagai 2024-2026 sudah pasti Dini akan mengerjakan Four Seasons in Java dulu gitu. Tetapi sudah diperhitungkan begitu Four Seasons in Java, mudah-mudahan kita bisa melakukan paralel sebenarnya. Developmentnya tuh jalan terus ini. Besok aja saya ketemu lagi sama Dini untuk lusa ya. Besok saya ketemu lagi sama Dini untuk terus melakukan proses development, karena penulisan semua mungkin antara Karuna, Forka, kita punya prinsip yang sama. Penulisan itu is the most important gitu. Itu yang utama, harus kita curahkan dulu semua sampai kita betul-betul mendapatkan cerita and we're happy with the script, baru kita move on. Tapi secara timeline, Iva maupun Dini, Iva sebagai produser maupun Dini sebagai director akan fokus kepada Four Seasons in Java dulu. Dan setelah itu baru mudah-mudahan bisa langsung masuk ke pre-production dari Cubs dan Bunga Malam gitu. Ya, biasanya kalau proses pengembangan itu kita justru memanfaatkan waktu untuk bertukar ide, informasi. Misalnya ada satu peristiwa yang buat kita menarik banget untuk dibicarakan. Biasanya kirim-kiriman artikel gitu, kalau ada yang saya baca di mana ini kejadian fenomena atau peristiwa yang mungkin terhubung dengan cerita Cubs gitu, saya kirim ke Iva, terus kita ngobrol. Bahkan musik gitu, kalau sama ada ide musik yang mendorong sebuah ide gitu, itu saling berbagi gitu. Jadi memang masih ruangnya kelihatannya masih panjang, tapi harus diisi terus ya supaya bisa muncul gitu. Ini satu hal yang baru tentunya buat kami, jadi ya harus sama-sama mencoba saling menyesuaikan. Semua punya plan, tapi tentu saja ini akan jalan terus bersamaan.
cukup menarik sih, maksudnya kayak baik Iva maupun Dini itu ternyata memang anak-anak muda ini jauh lebih tertata membuat waktu dibanding saya sama Riri, karena kayak kita mikirnya gini, nggak apa-apa loh kalau lagi bikin Foreign Java nggak diganggu, nggak kita ganggu nggak apa-apa loh. Enggak, mereka nggak gitu ternyata, memang bisa banget gitu. Bisa Dini bilang nggak apa-apa, hari ini aku sedang menulis menyelesaikan Foreign Java, besok kita ketemu ya. Jadi memang very ininya multitaskingnya luar biasa gitu. Dan malam tuh gitu juga mau tidur tuh Dini bilang nggak apa-apa, itu tuh udah ada tuh sedikit lanjutan dari peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang gitu kan. Kita masih terus bisa begitu gitu, stimulasi satu sama lain gitu. Oke.